Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita pada hari ini adalah mekanika benda tegar gitu ya. Ya, bahasan kita hari ini adalah mekanika benda tegar. Oke. Nah, kemudian, sebelum ke bahasan intinya, ya kita ada mukadimah dulu atau pengantar ya. Ya, maksudnya apa sih benda tegar itu gitu kan? Atau memangnya apa yang membedakan bahasan ini dengan bahasan-bahasan sebelumnya gitu ya. Ya. Jadi ketika kita belajar tentang mekanika, ya mechanics gitu ya, itu benda yang bergerak gitu kan. Nah, sebelumnya itu kita membahas kecepatan atau besaran-besaran yang terkait dengan benda, ya kecepatan, percepatan, posisi, ya besaran-besaran itu, ya itu kita lakukan perhitungan dan pengukurannya ya, berdasarkan sudut pandang bahwa benda dipandang sebagai sebuah titik atau partikel. Ya, kalian sadar gak? Ketika kalian belajar kinematika gerak, ya di SMP ataupun SMA gitu ya, kita menghitung kecepatannya, percepatannya, gitu ya, posisinya, perpindahannya, itu kita melihat benda tersebut dalam sudut pandang bahwa benda itu ya sebuah partikel gitu kan. Misalkan kecepatan mobil gitu kan. Apakah ketika kita menghitung kecepatan mobil kita turut menghitung bagaimana roda itu berputar ya, atau bentuk rodanya gitu, atau bentuk mobilnya gitu kan. Enggak, ya kan. Kita hanya menghitung ya kecepatannya tok gitu kan. Artinya kita menganggap bahwa benda yang bergerak itu berupa titik atau berupa partikel. Sama seperti bagaimana cara Google Maps bekerja gitu kan. Dia melacak perpindahan kita, ya kan, menghitung kecepatan rata-rata kita ketika kita sedang bergerak. Itu berdasarkan sudut pandang bahwa kita adalah partikel di matanya gitu ya. Padahal kita bukan sebuah partikel gitu kan. Ya. Nah, kita ini sebuah benda tegar gitu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya definisi dari benda tegar itu gitu ya? Ya, jadi sebenarnya gue kasih pengantar dulu ya. Hmm. Pada kondisi yang sebenarnya, ya, ya, eh, ya begini dulu ya. Ya, pada bahasannya. Hmm. Kinematika dan dinamika gerak, ya, ya dinamika gerak ya di sini gua stabiloin geraknya ya. Pada bahasan kinematika dan dinamika gerak, ya benda dianggap sebagai partikel. Ya, misalkan mobil yang bergerak, ya mobil mobil berarti dipandang sebagai sebuah partikel, gitu ya. Padahal, ya kondisi yang sebenarnya
Ya, eh, benda memiliki bentuk yang kompleks. Ya, bentuk yang kompleks, jadi tidak hanya partikel saja. Nah, tujuannya apa benda dipandang sebagai sebuah titik atau sebuah partikel? Ya, tentu saja tujuannya untuk memudahkan perhitungan. Ya, jadi pada kinematika dan dinamika ya tidak ada kemungkinan bahwa benda tersebut terguling ya, atau berputar, gitu kan. Ya, kayak misalkan mau kita menghitung kecepatan mobil, apa iya kita menghitung bagaimana roda mobil berputar gitu ya, atau apa yang menyebabkan roda mobil berputar ya. Jadi pada kinematika dan dinamika itu nggak dipelajari, tapi di mekanika benda tegar kita akan mempelajari ini, gitu ya. Nah, ya jadi apa tujuan benda dianggap sebagai sebuah partikel gitu? Untuk memudahkan perhitungan tentunya. Perhitungan gitu ya. Ya, dengan mengabaikan ya gerak lain. Nah, gerak lain ini apa ya? Nah, gerak lain inilah yang bukan disebut ya. Jadi gerak lain ini yang dimaksud adalah gerak rotasi. Gerak rotasi. Nah, ini yang diabaikan ketika kita menghitung kecepatan mobil. Ya, siapa yang berotasi? Ya rodanya, gitu kan. Mobil secara fisik memang bergerak, gitu kan, tapi geraknya bukan gerak rotasi. Nah, jadi gerak gerak menurut lintasannya itu ada dua. Ya, kalau lintasannya berupa lurus berarti gerak translasi. Ya, gerak translasi. Nah, kemudian kalau gerakannya melingkar gitu ya, itu disebut gerak rotasi. Nah, tapi ya ada juga ya yang mana keduanya itu dijumlahkan, ya yang kita sebut sebagai, bukan dijumlahkan ya gabungan antara keduanya disebut gerak apa? Ya, jadi dia bergerak secara translasi sekaligus bergerak secara rotasi, gitu ya. Gitu. Jadi gerak translasi dan gerak rotasi secara bersamaan. Gue lupa istilahnya apa gitu. Tapi intinya dia itu gabungan antara translasi dan rotasi. Contohnya apa ya? Ketika sebuah mobil berjalan gitu kan. Ya. Jadi ketika bukan mobil berjalan sih, roda menggelinding gitu ya. Ya, roda menggelinding. Nah, ini gua gambar contohnya. Ya. Oh, agak susah ya. Ya intinya ini roda lah ya, gitu ya. Roda yang menggelinding gitu. Ya, roda yang menggelinding gitu kan. Nah, katakan menggelinding ke arah sana gitu ya. Nah, gerak menggelinding ya, kok ini menggelinding. Susah banget dari tadi gue mau ngomong itu.
Ya, jadi gerak menggelinding itu adalah gabungan dari gerak translasi dan gerak rotasi. Ya. Nah, katakanlah roda ini bergerak ke arah sana gitu, ke arah kanan. Ya. Nah, gerak relatif antara roda dengan lintasan, ya ini kita ya, jadi bawah ini adalah lintasan. Ya. Ya, jadi gerak relatif antara roda dengan lintasan itu disebut sebagai gerak translasi, gitu kan ya. Jadi dia gerak translasi ke arah kanan. Nah, kemudian ya gerak pinggiran roda, ya gerak suatu partikel di pinggiran roda relatif terhadap pusatnya. Nah, yang ini disebut sebagai gerak rotasi itu. Ya, rotasi. Ya, translasi tadi apa? Relatif terhadap lintasan. Nah, ini yang kita pelajari sebelumnya atau yang Tamsis mungkin ya yang baru datang, ya mungkin kalian bisa ingat-ingat lagi ya, pelajaran kelas 12 awal gitu kan ya. Ya. Nah, jadi translasi itu relatif terhadap lintasan yang GLB dan GLBB, nah itu yang translasi. Nah, kalau yang rotasi ya baru akan kita pelajari sekarang. Ya, rotasi itu relatif terhadap titik pusat itu. Ya. Ya. Nah, itulah bedanya. Nah, sekarang yang kita akan pelajari rotasi. Gitu ya. Nah, jadi gua tekankan sekali lagi, jadi pada bab ini kita mempelajari benda ya, kinematika ataupun dinamikanya bukan berdasarkan benda tersebut partikel atau titik ya. Ya, jadi kita mempelajari benda tegar ya. Apa itu benda tegar? Ada yang tahu apa itu benda tegar? Relatif terhadap pusat lah. Ini kan pusatnya, ini titiknya. Ya, jadi ini bergerak relatif terhadap pusat, ya kan? Misalnya gini, awalnya titiknya di sini, ya kan? Lalu kemudian dia bergerak ke sini, ya kan? Ke sini nih, pinggiran ini. Nah, berarti kan bergerak kan, posisinya berubah kan? Ya terus gitu. Ya gitu loh maksudnya. Dia bergerak terhadap pusat gitu. Nah, ini juga bergerak gitu, ya maksudnya ya. Ya. Oke. Nah, apa itu benda tegar? Jadi benda tegar adalah benda yang tidak akan berubah bentuk ketika diberi gaya. Ya, atau benda yang tidak akan pernah berubah bentuk ketika dikenai gaya gitu. Ya, artinya ketika tidak akan mengalami perubahan bentuk berarti ikatan antar atom penyusunnya itu sangat kuat gitu. Ya. Nah, emang ada yang benda yang bukan benda tegar ya, ada selain benda padat, tapi ada juga benda padat yang dia itu tidak termasuk kategori benda tegar. Contohnya adalah benda yang
dari plastisin. Tahu plastisin? Ya, mainan lilin-lilinan yang dijual di tukang mainan. Nah, itu plastisin itu termasuk atau bukan kategori benda tegar. Gitu. Jadi bentuknya berubah ketika kita beri gaya, gitu ya. Jadi benyek lah katakannya. Nah, kemudian, nah, ini di bagian pertama ini kita akan belajar tentang momen inersia. Ya, momen inersia. Ya, tadi kan kita udah belajar ya bahwa benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika diberi gaya. Nah, ini ada kaitannya dengan momen inersia ya. Jadi inersia itu adalah eh, sifat kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan, gitu kan. Untuk mempertahankan keadaan awal. Nah, oke. Nah, jadi untuk memahami momen inersia ini ya, kita anggap di sini kita memiliki sebuah sumbu, ya. Ya, sumbu putar lah katakanlah ini. Terus ya, sumbu ini terhubung dengan sebuah, let's say, batang. Ya, ya. Kita anggap di sini sebuah batang. Ya, lalu batang ini ya terhubung dengan sebuah massa. Ya, jadi kita di sini masih menganggap benda ini berupa titik. Ya, disclaimer, ini masih berupa titik. Ya. Ya, jadi ini batang berupa titik. Jadi ini adalah sebuah poros. Terus ini batang dengan panjang, katakanlah panjangnya ke pusat massa jaraknya adalah R. Lalu bahasa ini M, ya. Dan dia kita putar ya teman-teman ya. Ya, ini kita putar, ya, katakanlah putarannya searah jarum jam. Nah, kalau yang namanya benda ini diputar berarti dia punya kecepatan sudut, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kecepatan sudut. Nah, ketika suatu benda berotasi gitu ya terhadap sumbunya, jadi benda yang biru ini dia akan berotasi terhadap sumbunya, gitu ya. Maka dia akan memiliki kecepatan linear, ya, kecepatan linear, ya, kecepatan linear, ya, sebesar V sama dengan omega dikali R, gitu ya. V sama dengan omega dikali R, ya. Perlu gue jelaskan dari mana V sama dengan omega kali R didapat? Perlu atau enggak? Kalau enggak, gue lanjut.
perlu, oke. Kata kaki udah ada di YouTube. Ya, jadi V adalah apa? Kecepatan linear. Satuannya meter per second. Omega adalah kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per second. Dan R adalah jarak pusat massa ke poros. Satuannya meter. Nah, dari mana V sama dengan omega dikali R? Sekarang gua punya lingkaran. Lingkaran ini memiliki poros dan jari-jari sebesar R. Gitu. Nah, ya, anggaplah di sini ada sebuah materi partikel di pinggirannya. Nah, lalu materi ini bergerak atau mengalami perubahan sudut, ya, katakanlah perubahan sudutnya di sini. Gitu. Ya. Nah, perubahan sudut ini, tapi ya perubahan sudut ini teman-teman kita anggap sangat kecil sekali. Ya, perubahan sudut theta. Ya, di sini perubahan sudutnya theta, ya. Sangat kecil. Ya, sehingga jarak dari sini ke sini itu kita anggap sebagai S. Ya kan? Nah, lalu kalau kita rekonstruksi lagi gambarnya, ya dia akan membentuk seperti sebuah segitiga siku-siku dengan sudut theta, tingginya S dan sisi miringnya R. Sehingga untuk mencari sinnya, ya, sin theta itu sama dengan apa? Depan dibagi miring. Nah, karena sudutnya sangat kecil, ya, maka besar sin theta, ya, karena sudut kecil, sangat kecil, maka sinusnya bisa kita abaikan. Jadinya theta sama dengan S per R. Sehingga S sama dengan theta dikali R. Itu. Nah, tadi kan dibilang sini sangat kecil, ya. Sangat kecil, ya. Kecil. Nah, sangat kecil ini berarti dia bisa kita lakukan perhitungan dengan pendekatan turunan. Jadi kalau kita turunkan terhadap waktu, berubahnya kan terhadap waktu, ya. Jadi ds per dt sama dengan d omega theta dikali r, ya, per d per dt, ya. Nah, di sini ds per dt sama dengan, nah, karena sudutnya tidak berubah terhadap waktu, r-nya tidak berubah terhadap waktu, jari-jari kan nggak berubah, ya. Masa jari-jari berubah, mengecil dong berarti, ya kan. Jari-jari tidak berubah terhadap waktu, jadi r-nya kita keluarin, jadi d theta per d dt. Nah, ds per dt itu kan berarti perubahan jarak terhadap waktu atau perubahan posisi terhadap waktu, berarti sama dengan kecepatan. Ya, r dikali d theta per dt, perubahan sudut terhadap perubahan waktu, itu yang disebut sebagai kecepatan sudut. Itu jadi terbukti, ya, bahwa V sama dengan omega dikali R, kayak gitu. Jadi sama, dari situ asalnya, ya. Nah, jadi lanjut, ya. Jadi V sama dengan omega dikali R. Ya. Nah, kemudian benda yang bergerak dan memiliki kecepatan linear, ya, berarti juga apa? Punya energi kinetik, gitu kan, ya. Nah, jadi gue tulis di sini energi kinetik translasi
Ya. Nah, energi kinetik translasi itu kan EK sama dengan setengah dikali mv kuadrat, ya kan? Ya, setengah mv kuadrat. Nah, kalau v-nya ini kita substitusiin, maka jadinya EK sama dengan setengah dikali M dikali V-nya berapa? V itu omega dikali R kuadrat. Gitu. Ya. Nah, jadinya EK sama dengan setengah M dikali omega kuadrat dikali R kuadrat. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman. EK ya, EK sama dengan setengah ya dikali ya MR kuadrat, nih gue kasih kurung dikali omega kuadrat. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman. Ada kemiripan. Ya, di sini kan energi kinetik translasi itu hanya sebatas sampai sini rumusnya. Ya, perhatikan. Ya, rumus energi kinetik translasi itu gua beri stabilo biru, Tosca, ya, hijau Tosca sorry, atau warna apapun lah itu. Ya, energi kinetik translasi itu cuma sampai sini. Nah, ketika nanti dia sudah dimasukkan V, disubstitusi V, dia akan membentuk rumus baru, yaitu rumus apa di sini? Energi kinetik rotasi. Ya, di sini. Nah, di sini adalah energi kinetik rotasi. Ya, gue kasih tanda lain ya. Di sini stabilonya kuning. Ini adalah energi kinetik rotasi. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Dari dua persamaan ini ya ada kemiripan bentuk. Ya, pertama, pada energi kinetik translasi, M adalah massa dan V adalah kecepatan linearnya atau kecepatan pada arah translasinya. Nah, sedangkan pada energi kinetik rotasi, ya di sini mr kuadrat itu memiliki posisi yang sama dengan M di sini. Ya. Sedangkan omega kuadrat atau kecepatan sudut kuadrat itu sama dengan V kuadrat, posisinya sama. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan atau kita membuat definisi baru. Ya, yaitu apa? Bahwa mr kuadrat pada ini ya, mr kuadrat itu adalah momen inersia. Momen inersia. Jadi kesimpulannya adalah apa? Massa pada gerak translasi itu simbolnya adalah M. Nah, sedangkan massa pada gerak rotasi itu adalah I, ya, atau momen inersia. Momen inersia itu I simbolnya, I besar. Kayak gitu. Ya. Oke. Atau energi kinetik rotasi bisa kita tuliskan dalam bentuk yang baru, yaitu apa? Setengah ya I dikali omega kuadrat. Silakan cari di buku. Sama nggak kira-kira apa yang gua turunkan dengan yang ada di buku? Atau di internet mungkin. Ya, jadi kita dapat dua buah rumus baru, yaitu momen inersia. Ya. Momen inersia adalah apa tadi? I sama dengan mr kuadrat.
Tapi ingat teman-teman, catatan bahwa dari tadi kita masih membicarakan bahwa benda ini masih berupa partikel. Atau kita menganggap bahwa benda ini adalah sebuah partikel. Kayak gitu. Ya. Nah, ini kan hanya satu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita diminta untuk mencari momen inersia sejumlah partikel atau partikelnya banyak? Ya, momen inersia sejumlah partikel. Ya, momen inersia sejumlah partikel. Let's say kita punya contoh seperti ini. Ya, kalian pasti pernah menemukan soal ini di buku SMA kalian yang tidak pernah kalian sentuh itu. Ya, oke. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X, gitu ya. Nah, di sumbu ini itu nanti ada beberapa benda atau partikel gitu ya. Katakanlah ini partikel satu, ini partikel yang kedua, dan ini yang ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terus setiap partikel memiliki jarak masing-masing ya. Ini ada R1, terus ini ada R2, nah, dan yang ini adalah R3. Ya, R3. Jadi masing-masing partikel punya jaraknya masing-masing terhadap poros. Jadi porosnya itu sumbu Y katakanlah. Ya, poros di Y. Ya, lalu kemudian ini kita putar ini. Ya, jadi masing-masing nanti punya momen inersianya. Jadi nanti momen inersia total atau I tot adalah I1 tambah I2 tambah I3. Gitu. Ya. Atau kalau misalkan terdapat jumlah partikel sebanyak N, jadinya adalah sigma ya I ya sigma I sorry sigma I ya ya sigma I sigma I ya di ini I kecil ya di mana sigma I-nya nanti ada sebanyak N ya, lalu apa ya I dimulai dari satu kayak gitu. Kalau diubah menjadi notasi sigma ya, ya sebenarnya mah intinya dia tinggal dijumlahin doang kayak gitu. Tapi kalau lu mau nyari dalam bentuk notasi sigma terus ditanyain berapa banyak, kalau misalkan partikelnya ada banyak ya, ini kan ada 3 ya, gua membuat seperti ini dengan anggapan nanti di soal muncul bisa lebih dari 3. Sorry, kayak gitu. Gue membuat ini dengan anggapan nanti akan muncul dari 3. Jadi ntar kalau misalkan munculnya lebih dari 3 atau sebanyak nanti I sampai N, nah maka gunakanlah rumus ini. Artinya tinggal dijumlahin aja, kayak gitu. Nah, masalah arahnya plus atau min gitu ya, atau si partikel ini punya jarak plus atau punya jarak min, ya lihat aja gitu kan. Kalau dia adanya di kanan sumbu X gitu ya, setahu gua di kanan sumbu X itu dia plus, kiri sumbu X itu dia minus gitu.
Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Jadi kadang gini teman-teman ya, ada yang pandangannya berbeda sama gurunya, ada yang gurunya ngejelasin searah jarum jam itu positif, terus searah jarum jam itu negatif, terus yang bener yang mana ya? Bebas aja sebenarnya, masalah arah searah atau berlawanan mau pakai positif atau negatif gitu ya. Toh juga nanti di soal lu bisa beda persepsi sama yang bikin soal gitu kan. Ya, masalah aturan searah plus dan min tuh nggak ada yang saklek gitu. Bisa aja apa yang dijelaskan sama guru lu beda dengan soal. Kayak gitu. Benda tegar tidak akan berubah ketika diberi gaya, itu termasuk kalau benda yang dilempar. Ya, itu ini kaitannya bukan dia benda tegar atau bukan kalau gitu, Jod. Kalau kayak gitu nanti kaitannya sama elastisitas. Itu kan. Ya kayak misalkan setegar-tegarnya mobil, kalau dia udah ditabrak kereta, ya hancur juga sebenarnya. Jadi ada elemen dalam benda tersebut di mana memiliki nilai elastisitas tersendiri gitu kan. Kalau dia udah melampaui batas elastisitasnya, dia akan patah. Gitu. Oke, gue lanjut ya. Sekarang kalau ini masih bentuk partikel, ya bagaimana yang bukan partikel? Nah, ini bahasannya mengenai momen inersia benda kontinu. Kalau sudah bicara benda kontinu, berarti kita membicarakan bentuknya atau kita mempertimbangkan bentuknya. Ya, tadi momen inersia ya itu punya persamaan atau rumus ya I sama dengan mr kuadrat. Nah, ini dengan anggapan bahwa bendanya adalah sebuah partikel. Nah, kalau sudah berbicara benda kontinu, bentuknya kita pertimbangkan bahwa ada satu faktor yang harus kita masukkan di sini, yaitu apa? Konstanta inersia. Ya, jadi K adalah konstanta inersia. Ya, konstanta inersia. Yang namanya konstanta berarti dia nggak punya satuan. Ya, jadi konstanta inersia itu tetapan yang ditentukan berdasarkan bentuk benda. Ada sekitar 10 ya, ada sekitar 10 benda kontinu ya yang punya nilai konstanta inersia yang berbeda-beda. Tetapi di sini gue hanya memberitahu kepada kalian kurang lebih 3 ya yang sering keluar di UM sama SIMAK.
Ya, yang pertama adalah bola pejal. Silinder pejal dulu deh. Ya, tahu ya silinder pejal ya? Apa itu silinder pejal? Silinder itu apa? Tabung. Ya, pejal itu berarti apa? Pejal itu berarti padat. Ya. Ya, silinder pejal itu berarti tabung dan pejal itu berarti padat. Nah, bentar. Nah, silinder pejal ya, yang mana nanti dia diputar ya, atau terhadap poros ketika porosnya itu di tengah. Gitu. Ya, jadi misalkan di sini gua ada ya. Ya, ini silinder pejal. Susah ya bikin padat nih. Gimana caranya ya menyatakan dia ini padat? Ya, ya pokoknya ini pejal lah ya di sini silinder pejal ya sini. Nah, kemudian di sini eh, porosnya di tengah. Ya, di sini gue tandai sebagai ini aja deh. Ininya padat. Ya, ininya juga padat. Ya, jadi ini poros dan ini juga poros. Nah, kayak gitu. Ya, ya ini jari-jarinya. Ya, ini pusatnya. Ini jari-jarinya R. Dan ini juga pusat jari-jarinya adalah R. Nah, silinder pejal yang porosnya itu di pusat, ya porosnya di pusat, itu punya nilai K atau konstanta inersia sebesar setengah. Ini sebuah konstanta atau tetapan ya, yang mana nilainya itu dicari dari menggunakan integral dari satu bagian apa namanya, satu bagian kecil gitu ya, satu bagian kecil
dari sebuah objek silinder ini, gitu ya. Mungkin yang anak teknik paham dari mana mendapatkan nilai K, gitu ya. Gue nggak berani spill caranya, ya, karena gue sendiri masih sangat takut salah, gitu ya. Ya intinya seperti itu, didapat dari integral. Kalau nggak salah integralnya juga integral lipat 2. Nah, mana integral lipat 2 ini kalian juga belum belajar kan di sekolah, gitu. Atau belum pernah diajarin sama guru kalian. Dan gue juga belum pernah belajar integral lipat 2. Nah, ini R jadinya ya. Gitu. Silinder pejal. Mungkin ada yang paham? Ya. Nah, pakai kalkulus. Ya, ini silinder pejal. Nah, ada lagi dua benda lagi, yaitu bola pejal. Ya, bola pejal dengan poros di pusat. Ya, ini gua gambar aja bola seperti ini ya. Udah. Ya, anjing. Lupa. Astagfirullah. Maaf ya Allah, saya ngomong kasar. Ya, ini bola pejal. Ya, poros di pusat. Ya, jadi nanti seperti ini. Ya. Kan dari sini ke sini itu jari-jarinya. Nah, poros di pusat. Ya, maka di sini nilai K-nya adalah 2/5. Ya. Jadi gue kaget tadi lupa dimatiin dari fitur shape-nya. Ada lagi integral tipis, silinder tipis berongga. Ya, silinder tipis berongga. Ya, jadi nanti seperti ini bentuknya. Ya. Jadi ada rongga di dalamnya, teman-teman. Seperti jomblo.
yang kelamaan menjomblo, ada rongga di hatinya. Ya, ya, ya ini dia. Sorry ya teman-teman kalau gue gambarnya lama, karena gue harus perfect. Supaya dilihat di catatannya enak. Ya, ini porosnya, ya poros di pusat ya. Ya, poros di pusat. Ya, ini jari-jarinya. Nah, R, ya poros di pusat. Memiliki nilai K sama dengan 1. Gitu ya. Nah, 3 benda inilah yang kerap kali muncul ya teman-teman ya. Di apa namanya? UTBK itu fisika di berbagai soal tes ya teman-teman ya. Atau ada yang mau menambahkan barangkali? Sebut konstanta bukan jomblo lagi. Ya siap siap siap. Konstanta. Wahai para konstanta, anjay, para konstanta gitu. Tapi kalau nggak salah, silinder tipis berongga itu kalaupun porosnya bukan di tengah atau porosnya di pinggir, itu juga sama, K-nya juga 1, gitu ya. Gue belum menemukan referensi lagi gitu ya. Oke, yang kotak enggak, gue rasa enggak keluar. Gue berkali-kali ngerjain soal, gue udah ngerjain soal utul dan simak 10 tahun, kotak tuh nggak ada. Selalu ini. Nah, sekarang gue mau nanya teman-teman. Ya, kan tadi momen inersia itu adalah apa kecenderungan benda momen inersia. Ya, di sini gua tambahin lagi ya, momen inersia. Ya, gue lupa lagi momen inersia adalah eh, kemampuan benda untuk melakukan gerak rotasi
Ya, jadi kemampuan sebuah benda untuk melakukan gerakan rotasi. Nah, sekarang gue pengen nanya ke kalian. Ya, kalau momen inersia itu adalah kemampuan benda untuk melakukan gerak rotasi, dari eh, ketiga benda ini, ya, jadi anggap ketiga benda ini kalian pegang di atas sebuah papan, ya, papan yang miring. Ya, jadi ada papan miring, terus ketiga benda ini kalian luncurkan secara bersamaan dari atas papan. Mana yang sampai duluan ke bawah? Apakah silinder pejal, apakah bola pejal, atau silinder tipis berongga? Ya, ya, oke, benar ya. Yang paling mudah bergerak adalah silinder tipis berongga. Ya. Momen inersianya satu. Ya, tapi kan gini. Ya, ini gambar ini itu kan apa, porosnya itu di pusat, ya kan? Artinya itu ketika sebuah benda itu apa, kayak misalkan kayak bumi lah, katakanlah gitu. Bumi berotasi, itu kan berarti porosnya di pusat bumi kan. Nah, tapi ketika ketiga benda ini bergulir di atas papan, berarti porosnya bukan di tengah-tengah mereka, melainkan papan lah porosnya. Jadi porosnya bukan di pusat, tapi sama, ya. Tetapan atau konstanta inersia lah yang mempengaruhi sebuah benda mudah berputar atau enggak, kayak gitu. Ya. Jadi berdasarkan rumusnya, I sama dengan K dikali MR kuadrat, ya, K menentukan konstanta inersia, ya. Momen inersia menentukan kemampuan benda untuk melakukan gerak rotasi. Jadi ketika K-nya besar, maka I-nya juga besar. Kalau I-nya besar, maka benda tersebut akan mudah untuk bergerak. Kayak gitu. Ya. Ya. Oke. Nah, ini apa? Momen inersia, ya, momen inersia pada benda kontinu. Selanjutnya bahasan kita adalah tadi apa ya? Momen gaya. Momen gaya. Tadi apa? Momen inersia. Nah, kedua berikutnya adalah momen gaya. Momen gaya atau disebut sebagai torka atau torsi. Buat laki-laki pecinta otomotif pasti sudah tidak asing dengan istilah torsi. Ya, torsi atau torka.
Ya, momen gaya. Jadi gini, dulu di dinamika gerak, ya, kita belajar, atau teman-teman yang belum belajar silahkan nonton YouTube-nya di YouTube Alter gitu ya. Dulu kita di dinamika gerak, kita udah belajar bahwa benda yang diam akan bergerak cuman kalau dia diberi gaya luar, gitu kan. Ya. Jadi pada dinamika gerak, ya, tepatnya bunyi hukum 2 Newton, ya, itu berkata bahwa benda diam akan bergerak ketika diberi gaya luar. Ya. Nah, hukum Newton 2 bunyinya benda diam akan bergerak ketika diberi gaya luar, gitu ya. Atau benda yang bergerak akan mengalami perubahan kecepatan ketika dia diberi gaya luar. Ya. Jadi bukan hanya berlaku pada benda yang diam gitu ya. Nah, benda yang bergerak ya. Nah, benda yang bergerak ya. Benda bergerak akan mengalami perubahan kecepatan bila diberi gaya luar. Jadi kuncinya adalah gaya luar. Itu. Ya, kuncinya adalah gaya luar. Nah, sama ya. Ini pada translasi teman-teman ya. Ini pada translasi. Nah, pada gerak rotasi, juga berlaku hukum Newton 2 ya. Hukum 2 Newton. Ya. Pada gerak rotasi juga berlaku hukum Newton yang kedua, hukum Newton atau hukum 2 Newton. Ya, jadi benda yang diam akan berotasi ya jika benda tersebut diberi gaya ya. Jadi benda yang diam akan bergerak. Ya, jadi benda yang diam akan bergerak rotasi ya ketika diberi gaya luar. Berotasi ketika diberi gaya luar. Nah, ya, benda yang bergerak juga akan mengalami perubahan kecepatan ketika diberi gaya. Ya. Ya, kuncinya adalah gaya luar. Nah, jadi di sini meskipun benda diam ya, ini bergerak. Keduanya sama-sama berhubungan dengan gaya luar. Nah, gaya luar ini pada gerak rotasi ya, perubahan kecepatan sudut ya. Gitu. Nah, gaya luar pada gerak rotasi kita terjemahkan sebagai momen gaya. Gitu. Jadi bayangkan gini teman-teman. Bola basket itu kan ketika kita putar
Ya, kayak misalkan pebasket kan sering tuh kayak kayak apa melakukan atraksi gitu kan, kayak teman-teman yang ekskul basket tuh kalau ada cewek-cewek cakep tuh pasti muterin basket tuh ya kan, dimuterin basket ya kan, terus setelah diputer ya kan, basket kan bergerak gitu kan di atas jarinya gitu kan, terus ditepok-tepok begini kan, nah itu kan berarti tangan kirinya itu memberi gaya luar supaya apa, supaya basket itu tetap bisa berotasi. Nah itu ya, tepokannya ini yang disebut sebagai momen gaya gitu ya. Jadi momen gaya atau polka itu gaya yang menyebabkan benda berotasi. Nah itulah momen gaya. Nah, contoh sederhananya ketika kalian membuka pintu, ya, membuka pintu. Nah, ketika membuka pintu, ya, lebih mudah mana? Gagang pintunya ditaruh di ujung pintu atau didekatkan ke engsel pintu? Lebih mudah mana kira-kira? Ujung, ya, ujung pintu gitu kan. Ya, ini pintu gitu kan. Ya, jadi ini engselnya. Ya, jadi engselnya ini nanti berjarak, ya, berjarak R. Nah, nanti apa namanya? Kalian memberi gaya sebesar F di sini. Ya, kayak gitu. Nah, iya, kayak pemain golf juga sama. Ya, dia memegang tongkatnya apa jauh dari porosnya yang di bawah gitu kan. Kalau tongkatnya ke bawah banget gitu kan, dia tuh gitu doang, nggak bakalan kuat gitu. Nah, ya kan. Nah, sekarang kan tadi kan kalian eh, melakukan simulasi sendiri gitu kan, melakukan simulasi ya. Ya, kalian berpikir gitu kan bahwa apa? Engsel ya, engsel itu gagang pintu ya, itu diletakkan di ujung karena supaya lebih mudah dibuka gitu kan. Atau arah tarikannya lebih mudah mana? Ketika tegak lurus atau ketika membentuk sudut? Ya, silakan. Ya, sudutnya itu begini apa begini? Ada yang sudut, ada yang tegak lurus, ada yang sudut, ada yang tegak lurus. Gaya ininya lebih mudah ketika dia ini tegak lurus seperti ini, ya, atau apakah dia harus membentuk sudut, ya, seperti ini, ya, itu.
Ya, tegak lurus ya. Ya, ya bayangin aja kalau kalian buka pintu tapi posisi badan kalian miring gitu, ya nggak bakal kebuka lah pintunya, gitu kan. Jadi besarnya torka ya, itu dipengaruhi oleh jelas apa gaya ya, gaya tarikannya gitu kan. Terus juga berbanding lurus dengan apa? Dengan jarak terhadap poros dan juga apa? Sudutnya ya, sinus sudutnya seperti itu. Gitu ya. Jadi T adalah torsi atau torka, momen gaya. Ya, satuannya Newton meter, F itu gaya, satuannya Newton, dan R adalah jarak lengan gaya. Satuannya meter. Jarak lengan gaya atau panjang lengan gaya terhadap poros. Satuannya meter. Kayak gitu. Nah, kalau sin 90 ya berarti torsinya maksimum. Betul sekali. Ada yang pernah menjumpai soal seperti ini di sekolah, tapi nggak tahu ya di UTUL keluar apa enggak. So far gue belum pernah menemukan soal seperti ini di UTUL. Terlalu mudah kan. Nah, ya ini ada sebuah batang homogen. Ya, batang homogen ini katakanlah dia memiliki poros ya di sini gitu ya. Poros O ini adalah, terus dia diberi gaya gitu ya. Katakanlah diberi gaya di ujung sini sebesar F1 ya. Terus dari sini juga diberi gaya di bawah gitu ya. Ke bawah ini sebesar F2 dan juga diberi gaya ya ke sana gitu ya, ke sini deh ya. Dimana F3 gitu ya. Dimana ini sudut tetanya terhadap terhadap horizontal gitu ya. Gimana cara pengerjaannya kalau kayak gini ya? Kalau momen gayanya ada banyak ya udah berarti sigma tau sama dengan ya tau 1 ya, ketika itu ya tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau 3 gitu. Nah, sekarang kita bentuk proyeksinya gitu. Ya. Ya, F1 ini ya menggunakan apa? Sin atau cos. Ya, ini kan miring gitu kan. Kita buat proyeksinya terhadap sumbu Y dan juga terhadap sumbu X. Gitu kan, ini terhadap sumbu Y gitu kan. Ini sumbu X. Bukan, berarti ini F1Y, ini F1X gitu kan. Nah, yang kita gunakan adalah yang Y gitu ya. Katakanlah kesepakatannya di sini adalah searah jarum jam itu positif
berarti berlawanan itu negatif. Nah, sekarang imagine atau bayangkan F1 ini kan berarti ke atas, berarti arah geraknya akan ke sana gitu kan. Berarti akan searah jarum jam. Berarti tandanya positif. Tuh. Nah, berarti sigma tau sama dengan ya F1 ya F1Y ya dikali R1. Ya R1 itu kita gunakan sebagai jarak dari F1 ke poros. Ya, R1. Kemudian R2 itu jarak dari poros ke F2. Itu. Lalu jarak dari F3 ke poros itu adalah R3. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus F2 itu kan ke bawah ya, ke bawah. Ya. Ke bawah itu kan berarti kalau kita tarik dia ke sini, dia juga akan bergerak searah jarum jam. Berarti ditambah juga. Berarti ini F2 dikali R2. Tambah, nah misalkan gini, T3-nya kita buat berlawanan ya, biar kalian bisa membedakan mana yang berlawanan, mana yang searah. Katakanlah T3 tuh ke sini. F3. Ya. Ya, F3 itu ke sini. Sudut tetanya ini. Ya, ini sudut alfa ya, biar beda. Ya. Ini kan berarti yang kita gunakan yang F3Y ya. Itu kita buat proyeksinya. Gitu. Jadi di sini karena dia nanti kalau dia ke atas bergeraknya akan berlawanan jarum jam ya kan ke sana. Jadi kita buat tandanya itu negatif. Berarti di sini min F3 dikali R3. Maka kalau kita substitusikan ya F1Y itu pakainya apa? Sinus gitu kan, sinus sudutnya. Ya. Jadi F1 sin theta dikali R1 tambah F2 dikali R2 dikurang ya F3Y berarti ini F3 sin alfa dikali R3. Kayak gitu. Ya. Iya, sin tetanya supaya dia lurus vertikal gitu kan. Ya, sekarang gini logikanya. Kalau kita kenapa nggak pakai F1 aja, Bang? Kenapa harus kita buat proyeksi ke sumbu Y? Ya logika aja, ya kan? Apakah kalau ini ditarik ke atas benda akan miring ke sono? Ya, nggak mungkin kan? Pasti titik ini akan ke atas gitu kan, atau akan ke atas dan tetap mempertahankan posisinya. Gitu kan, nggak mungkin miring ke sini bendanya gitu, aneh juga ya, benda yang berotasi pasti mengikuti miring ke sini, makanya dia kita buat proyeksinya terhadap sumbu sumbu Y. Nah, menggunakan apa? Menggunakan sinus sudutnya kayak gitu ya. Oke, ini momen gaya ya, jadi dipengaruhi oleh jarak ya antara gaya dengan sumbu atau momen gaya dan juga sinus sudutnya gitu ya. Gimana, mau lanjut? Kalau udah pusing bilang.
Gue ragu mau melanjutkan. Yang ngomong sedikit soalnya. Lanjut apa enggak nih? Dikit banget yang request. Uh, Sholat B kalau di sini ya, monggo sholat. Ya, tadi kan momen gaya ya teman-teman ya. Ini yang terakhir sih sebenarnya. Jadi di sini bukan terakhir juga ya. Jadi di sini hukum 2 Newton pada rotasi benda tegar. Ya, kan hukum 2 Newton ya di sini ya, pada gerak translasi ya, pada gerak translasi hukum 2 Newton itu kan F sama dengan M kali A, betul? Betul. Ya, F sama dengan M kali A. Nah, pada gerak rotasi ya, pada gerak rotasi ya, tadi kan momen gaya itu apa? Momen gaya itu ya gaya gitu kan. Cuman bedanya gayanya untuk benda berotasi. Ya, maka di sini pada gerak rotasi gue beri simbol torka. Nah, M massa ya. Massa M ini kan pada gerak translasi. Nah, pada gerak rotasi massanya ini diganti dengan apa? Diganti dengan momen inersia. Nah, A adalah percepatan pada arah translasi. Nah, pada arah rotasi percepatannya adalah alfa. Gitu. Jadilah hukum 2 Newton pada gerak rotasi itu adalah tau sama dengan I dikali alfa. Itu. Ya, disitulah bedanya teman-teman. Ya. Nah, sekarang gue mau memberikan contoh beberapa kasus gitu teman-teman ya. Pada apa? Pada gerak atau dinamika gerak ya. Ya, misalkan gini, kasus 1 gitu ya. Kasus 1. Kasus 1. Kasus 1 itu adalah menentukan percepatan katrol 2 beban ya jika jari-jari dan massa katrol dihitung. Ya. Waktu kita belajar dinamika gerak, ya, percepatan katrol ditentukan tanpa menghitung massa dari katrol. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau apa namanya massa katrol dihitung? Nah, jadi ini ada ini ya. Ini adalah ininya. Ya, ini berarti jari-jarinya teman-teman ya. Ini jari-jari dan massanya. Katrolnya bermassa M dan jari-jari R. Ya.
Di sini ya, bendanya kotak. Ya, ini juga. Ya, nah ini adalah kita tinjau teman-teman ya. Jadi kita untuk menentukan ya kita menentukan atau kita meninjau dari gerak translasi dan gerak rotasinya. Nah, sekarang kita tinjau gerak translasinya dulu. Ya, gerak translasi. Di sini siapa yang bergerak translasi? Yaitu bebannya. Ya, bebannya kan ada dua. Ya, ini beban satu, ini beban dua. Ya, yang namanya benda memiliki massa pasti punya gaya berat. Berarti di sini gaya berat benda satu, ini gaya berat benda dua. Nah, karena benda di sini punya gaya tegang tali, berarti di sini gaya tegang tali oleh benda satu, di sini gaya tegang tali oleh benda dua, gitu ya. Jadi gaya tegang talinya itu menyinggung si katrol, sehingga nanti katrol bisa berotasi. Ya, di sini. Ya ini T-nya gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau dari gerak translasinya dulu. Gerak translasi itu ada dua benda ini, yaitu pada benda satu dan juga pada benda dua. Ya, benda satu berarti sigma F sama dengan M1 dikali A gitu ya. Nah, sigma F itu berarti gaya yang bekerja pada benda satu. Ada siapa aja? Ada gaya berat dan gaya tegang tali. Ya, berarti di sini yang katakanlah benda bergerak ke sini gitu ya, arah geraknya ke sini gitu. Kan berarti W searah dengan A. Berarti positif tandanya. Ya, berarti di sini W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. Ya, berarti di sini min T1 sama dengan ya, min W1 ditambah M1 dikali A. Jadi T1 sama dengan W1 dikurang M1 dikali A. Nah, untuk benda 2 ya, itu kan T-nya berlawanan dengan A ya. Ya, sorry. Arah A-nya ke atas, ya beda. Ya, jadi bayangin aja ini kan bergerak ke sana, berarti A-nya ke atas. Kalau yang ini bergerak ke bawah, jadi muter gitu kan. Ini itu. Ya, jadi sigma F sama dengan M2 dikali A. Ya, berarti di sini yang searah tadi T-nya, T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. Maka T2 sama dengan W2 dikurang ditambah ya, sorry. Ditambah M2 dikali. Nah, ini gerak translasinya. Ya. Nah, terus untuk gerak rotasinya gimana? Gitu kan. Ya, untuk gerak rotasinya gimana? Ya, gerak rotasi berarti kan apa di sini? Gaya yang menyebabkan benda berotasi. Ya, di sini gaya yang menyebabkan benda ini berotasi adalah gaya yang ada pada tali atau gaya tegang tali. Ya. Nah, jadi di sini menggunakan hukum Newton 2 pada gerak rotasi yaitu sigma tau sama dengan I dikali alfa. Ya, hukum Newton 2 pada gerak rotasi. Nah, kita lihat di sini sigma tau ini kita uraikan menjadi T1 dan T2 gitu ya. T1 ini T2 gitu ya. Ya.
Nah, di sini jadinya ya kita uraikan ya, T1 ya, T1 pada arah gerak rotasi dikurang dengan T2 ya, dikali R ya. R itu jari-jari katrol, sama dengan ya, I itu apa? I itu kan momen inersia. Momen inersia itu adalah K dikali M ya, dikali M ya, massa katrol M dikali R kuadrat. Alfa itu adalah percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah A per R. Nah, lalu disubstitusikan lagi di sini. Ya. T1 itu adalah W1 min M1 dikali A ya, dikurang T2 adalah W2 ditambah M2 dikali A, sama dengan ya K dikali M ya, ini coret sisa R dikali A, berarti A R itu. Jadinya W1 min M1 dikali A dikurang W2 dikurang M2 dikali A, sama dengan K M dikali A dikali R gitu ya. Nah, kemudian kumpulkan yang punya A di ruas kanan, berarti dengan menjumlahkan sesamanya. Jadi W1 dikurang W2 sama dengan M1 dikali A tambah M2 dikali A ditambah K dikali M dikali A dikali R. Jadi di sini W1 min W2 sama dengan A-nya ya, kita faktorkan, jadi ini M1 tambah M2 tambah K dikali M besar. Lalu kedua ruas kita bagi dengan ini. Sehingga nanti A-nya adalah W1 min W2 per M1 tambah M2 tambah K dikali M. Nah, inilah rumus percepatan dari benda yang dari katrol dua beban yang berotasi dan apa namanya? Oh iya, itu dicoret sama R-nya, sorry, lupa gua. Ini ada R di sini. Gitu ya. Lalu kemudian nanti R-nya dicoret. Gitu ya. Ini habis ya berarti ya. Ya, R ketinggalan. Kayak gitu ya. Oke. Ini baru satu kasus. Kasusnya banyak. Ya, selamat datang di IPA. Kalau kalian beli buku di Gramet, sebut merek itu. Ya, pokoknya kalau kalian beli buku di toko buku ya, buku rumus cepat, pasti ada rumus ini nanti. Atau mungkin di buku sekolah kalian ada juga. Ya, tapi di sini gua bantu ya menemukan dari mana asalnya. Oke, kasus 2 ya, terakhir. Ada dua rumus cepat percepatan katrol, nggak tahu KM itu dapat dari mana. Ini dari sini KM itu didapat ya. Kasus 2. Ya, mencari kecepatan
benda menggelinding pada bidang miring. Ya. Misal gini, gue punya bidang miring, dengan kemiringan sudut sebesar theta. Ya. Lalu di sini ada benda ya yang akan menggelinding. Ya. Nah, ini jari-jarinya. Ya. Lalu dia menggelinding. Menggelinding itu kan berarti dia bergerak secara rotasi. Ya. Nah, dia juga bergerak terhadap bidangnya secara translasi, gitu ya. Nah, katakanlah dia bergerak dari ketinggian H. Nah, ditanyain nih, ya kan? Ditanyain berapa kecepatannya ketika dia tiba di tanah. Ya, di sini. Kecepatan saat benda tiba di ujung, gitu ya. Nah, ini kan berarti kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya, teman-teman ya. Nah, jadi hukum kekekalan energi mekanik, gitu kan. Ya. Jadi ya, pada saat bola atau benda ini ada di atas dan berada di ketinggian H, ya, sebelum dilepas ya, ketika belum dilepas dia memiliki energi potensial gitu. Nah, kemudian ketika dia bergerak berotasi, dia menggelinding ya, dan juga sambil bertranslasi, ya di sini translasi, ya sambil bertranslasi, ya maka dia mempunyai dua energi kinetik sekaligus, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, gitu ya. Nah, energi potensial itu apa? MGH, ya kan? Energi kinetik translasi itu setengah mv kuadrat. Nah, energi kinetik rotasi itu setengah ya I dikali omega kuadrat. Itu di sini MGH sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah dari I itu ada K dikali mr kuadrat. Omega itu adalah V per R kuadrat, gitu kan. Nah, jadi di sini M-nya kita coret, M coret, M coret, M coret. Sisanya GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah K ya, R kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat. Ini coret, coret, ya jadinya GH sama dengan ya ini kita faktorkan jadi setengah dikali V kuadrat plus setengah dikali V kuadrat dikali 1 plus K, gitu ya. Jadinya apa? Ini kita pindahin sini ya. Jadinya apa? Jadinya adalah 2 GH
Ya. 2GH per 1 plus K sama dengan V kuadrat. Maka untuk mencari V adalah akar 2GH per 1 plus K. Ini. Ya. Kayak gitu. Mungkin kalian pernah menjumpainya di buku sekolah ataupun di buku saku, rumus gitu ya. Dari sini asalnya. Wah, tidak ada suara lagi. Berarti ini menyatakan sudah menyerah sepertinya. Dari 50 jadi 39. Jujur puyeng. Nah, jadi yang harusnya harus dilakukan supaya nggak puyeng gimana nih? Apakah gua menurunkan kualitas materinya atau gimana? Gua kan ngajar dari basic banget itu kan sesuai permintaan gitu kan. Bang, dari dasar dong materinya. Oke, gua ajarin dari dasar. Tapi kalau mau rumusnya aja ya nggak masalah, bisa juga. Guru fisika gue cuma nyuruh baca buku. Ya udah, karena udah maghrib dan ada yang banyak yang mau sholat juga, gue juga mau sholat. Silakan membubarkan diri. Sekian dulu kelas dari gua. Kita lanjut di hari Minggu nanti untuk latihan soal-soalnya. Oke, selamat malam.